Suka-suka nggak? Apa dari sini ya? Dua orang nggak ada. Oke, sip. Kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Oke, kenalin, nama aku Wisnu. Aku dari Brain Academy Center Ciracas, gitu ya. Atau Ruang Guru kalian taunya ya. Iya. Oke. Nah aku di sana sebagai master teacher. Master teacher itu sebutan buat guru di Brain Academy. Nah aku tuh ngajarnya matematika. Jadi aku ngajar matematika wajib, minat, bahkan subtes persiapan SMP itu juga aku ngajar. Ya. Oke, jadi nanti ke depannya kalau ada aku di sini, kita akan belajar terkait dengan matematika, gitu ya. Oke. Nah, ruang guru hadir di Advent itu kan buat persiapan TKA kan? Ya nggak? Nah sekarang kalian tahu nggak sekarang udah hamil berapa? Dua minggu. Iya, udah hamil 14. Nah persiapan kalian gimana? Udah bagus. Bangga. Ya benar. Aku tulis dulu ya, sini udah hamil. Berapa nih? 14 ya? Iya Kak. Oke. Sip. Udah hamil 14 TKA dan persiapan kalian gimana? Sangat bagus. Oh coba, siapa namanya? John. Yang benar. Dion. Coba Dion bilang dari itu bagus. Gihon. Dion. Iya. Oke. Ya. Dion bilang persiapannya udah bagus. Coba yang udah lu siapin apa aja Dion? Oh ya, yang pertama kayak waktunya harus diperbanyak gitu. Iya. Waktu apa tuh? Karena aku kan sebelum ini mengikuti ini kan banyak waktu kosong, jadi kayak lebih kayak belajar aja lah di orang-orang kayak orang apa sih yang perlu dipersiapkan. Oke. Sip. Dah. Kok nggak belajar sih lu? Beneran lu? Yang lainnya gimana? Mantap Dion udah mulai belajar gitu ya. Baru mulai ya, baru mulai. Bukan baru. Oh udah lama sebetulnya. Oke, yang lain gimana persiapannya? Apa? Masih. Kita kan sebenarnya masih berharap dari SNBP. Udah sih. Di sini ada yang masih berharap buat diterima di SNBP? Enggak. Ah serius? Udah pada nggak usah diterima di SNBP. Kenapa? SNBP. Emang kenapa nggak apa? Tapi kan masih punya kesempatan buat eligible kan? Masih. Masih kan? Masih enggak. Ya udah, kenapa? Ada apa yang membuat kalian pesimis sama SNBP? Rapotnya Bukannya enggak ada. katanya masih eligible. Kalau eligible maka masih bagus ya sih kita yang ngajarin. Coba anak-anak kalian berapa rapotnya? 70. Yang 90 ke atas ada? 85 ke atas? Rata-rata? 85 ke atas? 80 ke atas? Ya, semua 80 ke atas angkatan? Kenapa kalian rapor semuanya? Ya. 80 ke atas? Yang di bawah 80? Beda nggak apa-apa. Kita itu pertemuannya berapa kali matematika? Kalau nggak salah cuma 2 kali. Matematika wajib 2 kali, matematika lanjut 2 kali kalau nggak salah ya. Nah agendanya itu sebenarnya 2 kali kan nggak cukup ya. Betul. 2 kali itu nggak cukup. Nah kemarin tuh agendanya niatnya adalah kita mau bikin satu pertemuan review
review materi kelas 10, terus satu pertemuannya lagi review materi kelas 11. Cuma per jenjangnya itu kan materinya banyak banget kan? Betul. Ya nggak? Materinya banyak banget. Jadi kemungkinan hari ini kita akan fokus ke satu materi aja. Cuman kita harus benar-benar pastiin bahwa kalian tuh benar-benar paham dengan materinya secara mendalam, gitu ya. Oke. Nah, aku punya 3 opsi materi. Kalian bebas pilih mau pilih materi apa aja. Oke. Dan ini yang udah pasti muncul di TKA, gitu ya. Pertama, bilangan eksponen. Ingat bilangan eksponen? Bilangan berpangkat, sifat-sifatnya. Ingat? Oke. Yang kedua, fungsi. Jadi belajar, kita bisa kejar mulai dari dasar fungsinya sampai komposisi sampai ke inverse. Oke. Terus yang ketiga, barisan dan deret. Kalian mau yang mana? Barisan dan deret tuh kayak ada barisan aritmatika, barisan geometri, yang UN sama dengan bla bla bla. Nah, kalian mau pilih yang mana? Barisan dan deret itu Barisan dan deret. Eksponen. Eksponen udah gampangan. Barisan. Mau logaritma nanti nggak keluar. Logaritma nggak ada kisi-kisi. Coba percaya. Tahu loh, Pak. Fungsi komposisi inverse bisa? tapi nanti 3-3 itu bakal dibahas. 3-3 itu bakal dibahas. Mau yang mana? Dari awal aja. Fungsi aja berarti. Enggak, maksudnya apa nih? Dari urutan itu 1, 2, 3. Oh enggak, kita pertemuannya kan cuma Dua. dua kan? Udah fungsi ya? Mau fungsi? Ya, minggu depan. Fungsi aja? Oke, atau kita tambahin lagi deh. Fungsi yang inverse itu. Satu lagi persamaan dan ketidaksamaan. Nah itu persamaan. Persamaan? Persamaan serius. Persamaan itu biasanya SPLDV, SPLTV. Kalau ketidaksamaan itu biasanya gambar-gambar grafik yang arsir-arsir. Mau yang mana? Terserah. Barisan dan deret. Oke, yang barisan dan deret angkat tangan. Barisan dan deret angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang eksponen, yang mau eksponen bilang eksponen. Semua nih. Yang mau bilang eksponen siapa? Gak ada. Fungsi, yang mau fungsi angkat tangan. Fungsi 1, 2, 3, 4, 5. Kamu apa? Apa? 6, 7. Mau fungsi aja? Fungsi dulu kan. Ya udah, oke, fungsi. Kita coba bahas fungsi ya. Dan kalau sempat kita akan bahas benar-benar semuanya. Jadi dari fungsi dasar dan fungsi komposisi sama fungsi inverse, gitu ya. Oke, sip. Sebelum aku lanjut, coba kalian sekarang udah di share linknya? Udah belum sih? Aku udah masukin ke Karung namanya. Oke, aku udah kirim link grup. Jadi tolong kalian join grupnya dulu karena aku akan kirim soalnya. Coba kirim ke Itu yang itu siapa lagi? Kerenat kayak TK Minat dan Nah ini ada grupnya. Videonya udah TK. Iya, ada grupnya. Lu kan? Oh iya. kemarin. Udah ada grupnya. Iya. Kak bagi linknya dia boleh nggak? Apa? Bagi linknya. Bagi kirim kalau Kayaknya masih banyak yang belum masuk sih. udah kirim aja. Itu bisa ikut jalan sih. Itu sampai gimana sih? Lagi udah Kak. Udah ada. Yang bodoh bisa pinter. TK, TBK, AOI. Belum ada linknya. Ada. Belum ada. Oh sih banget kan? Ada yang namanya kan kalau ini nggak tahu ya. Ya. Ya, tolong di share ya. Tapi itu Lah. Karoli.
yang udah angkat tangan. Ayo yang belum langsung ya, udah di-share kan ya? Kristi, angkat tangan. Yang udah cari angkat tangan. Yang belum siapa aja? Udah semua? Udah kok. Kamu udah? Udah. Oke, sip. Jadi kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Gitu ya. Tapi sebelum aku lanjut, yang kalian ketahui tentang fungsi itu apa? Inverse, oke. Apa lagi? Yang kalian ketahui tentang fungsi apa lagi? Apa? Apa? Domain, oke, good. Terus apa lagi? Tadi ada yang bilang inverse, ada yang bilang domain, yang lain? Range, good. Terus apa lagi? Kalau secara definisi fungsi itu apa sih? Kalau enggak? Kalau domain, range, inverse itu kan bagian dari fungsinya sendiri kan? Ya enggak? Nah fungsinya secara keseluruhan itu apa? Nih, kalau kalian bingung, coba balik ke secara bahasa aja deh. Fungsi itu apa secara bahasa? Kegunaan. Oke, kalau kegunaan itu kan identik biasanya sama suatu barang kan? Ya kan? Contoh misalnya bambu deh. Bambu fungsinya buat apa? Oke, pada saat apa kita mau duduk? Capek. Pada saat belajar, pada saat capek, ya enggak? Terus harapannya dengan kita duduk, misalkan capek nih, kita lagi capek habis olahraga gitu kan? Terus nemu kursi, kita duduk. Harapannya apa? Jadi nggak capek lagi kan? Ya nggak? Ya udah fungsi itu sama kayak gitu. Jadi fungsi itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu mesin yang mana dia mengubah suatu input yang tadinya capek, gitu kan? Jadi nggak capek. Udah, jadi fungsi itu sederhana itu. Kekecilan ya? Gak gede-gede. Terus, nah selain ini bisa juga kayak misalkan oven. Ada yang suka baking di sini? Oke, biasanya kita masukin ke oven apa? Yang biasanya kita masukin ke oven? Adonan. Ya. Kita masukin adonan. Terus keluarnya? Jadi kue. Jadi kue. Ya udah, fungsi itu intinya kayak gitu. Jadi dia mengubah suatu input menjadi output, gitu kan? Oke. Nah sekarang aku coba bahas secara keseluruhan dulu ya. Dari fungsi komposisi sampai fungsi inverse, gitu ya. Berarti fungsi. Nah kalau fungsi komposisi, sekarang lihat. Kalau kita bikin kue, cukup nggak cuma satu mesin doang? Nggak cukup kan? Untuk bisa bikin adonan kita butuh apa? Iya, butuh butuh mixer, terus yang kita masukin apa? Ya udah bahan-bahannya gitu kan, ada tepung dan segala macamnya. Nah, kalau kamu lihat di sini kita pakai dua buah mesin atau dua buah fungsi. Nah, ini namanya fungsi komposisi, gitu ya. Terus kalau inverse itu apa? Tadi, kalau fungsi itu kan mengubah adonan jadi kue, ya nggak? Oke. Nah sekarang ada nggak mesin di dunia ini yang mengubah kue balik lagi jadi adonan? Nggak ada kan? Sejauh ini sih nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada. Tapi kalau di matematika ada. Ada yang mengubah kue berubah lagi menjadi adonan, namanya fungsi inverse. Jadi secara keseluruhan konsepnya kayak gitu. Fungsi komposisi sama fungsi inverse kayak gitu doang. Gitu ya? Oke? Sip. Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Kalau aman kita lanjut ke sebelah sini. Yang ujungnya kan? Aman ya? Oke. Sip, kita bagi dua. Pertama kita belajar dulu terkait dengan fungsi. Jadi tadi intinya adalah fungsi itu mengubah input menjadi suatu hal baru yang disebut sebagai output. Tapi kalau di matematika kita nggak mungkin gambarnya kayak gitu kan? Ya nggak? Kalau dalam matematika salah satu yang bisa kita gunakan untuk bisa menggambarkan suatu fungsi adalah diagram panah. Jadi anggap di sini ada sebuah himpunan, ada dua buah himpunan, anggap gini. Ada himpunan A dan himpunan B, kayak gitu. Oke. Dan kedua buah himpunan ini
dihubungkan dengan suatu fungsi. Anggap fungsinya f. Gitu. Oke, anggap ini bahan-bahannya ini jadi adonan gitu ya. Di masing-masing himpunan punya anggota-anggotanya sendiri, A, B, C, di sini D, di sini E, di sini F. Oke. Nah, tugasnya fungsi adalah ya udah memetakan apa yang ada di himpunan kiri ke kanan gitu ya. Misalkan dari A ke E, dari B ke D, dari C ke F gitu ya. Udah sederhananya kayak gitu. Ini fungsi gitu ya. Nah, nanti fungsi ini kalau di matematika itu harus kita notasikan dalam suatu notasi matematika. Oke, yang mana bentuknya adalah ini kan ada fungsi f, ya kan? Ada fungsi f. Kalau seandainya kita masukin inputnya a, outputnya apa? Outputnya e. Ya udah. Jadi a ini kita anggap sebagai inputnya dan e ini kita anggap sebagai output. Oke? Udah. Jadi gampangnya gitu untuk notasi matematika dari suatu fungsi. Nah, sekarang ini ada suatu fungsi, kita coba breakdown lagi. Tadi kan ada yang bilang ada domain, ada range, ada codomain, ya kan? Domain itu apa? Daerah asal. Berarti kalau di sini ada dua buah himpunan, domainnya itu yang mana? Domainnya yang A, B, C. Codomain D, E, F. Kalau range, kalau seandainya di sini ada, aku masukin G lagi deh. Tadi kan domain itu apa tadi? Ada A, B sama C. Kalau codomain D, E, F. Kalau range D, E, F, G. apa? Domain daerah asal yang kiri. Codomain daerah kawan. Kalau daerah kawan berarti yang mana? D, E, F, G. Jadi semua yang ada di himpunan B ini kita sebut sebagai codomain gitu ya. Sedangkan range adalah anggota di codomain yang mempunyai pasangan di domain. Gitu ya. Oke? Sampai sini aman? Aman ya? Nah, itu istilah-istilah yang ada di suatu fungsi. Nah, dua buah himpunan itu bisa kita petakan dengan suatu fungsi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Sekarang lihat ke sana. Kalau seandainya aku punya ada satu oven deh. Aku ada satu oven. Aku masukin adonannya roti. Make sense nggak kalau seandainya keluarnya ada dua, yang satu brownies, yang satu roti? Nggak make sense kan? Berarti artinya apa? Kemungkinannya ya alatnya nggak berfungsi atau rusak, gitu kan? Ya kan? Nah, oleh karena itu di fungsi juga seharusnya seperti itu. Input yang masuk harus tepat memiliki satu output. Gitu. Oke? Sampai sini aman? Aman ya? Udah, ini inti dari suatu fungsi. Nah, tadi untuk notasi matematikanya kayak gini kan? Ya enggak? Nah, untuk pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya sini kita coba contoh soal. Misalkan diketahui ada suatu fungsi fx sama dengan 2x plus 1 gitu ya. Dan kemudian diketahui juga bahwa inputnya sama dengan 3 gitu misalnya. Dan kemudian yang ditanya adalah outputnya. Prosesnya gimana? Kalau kayak gini? Tinggal substitusi aja kan? Ya kan? Tinggal dimasukin aja. Maka kita peroleh f dengan input 3 akan sama dengan 2 kali 2 kali 3 tambah 1, jawabannya. Ini konsep dasar dari suatu fungsi. Sampai sini aman? Aman ya? Dah. Ini dasarnya banget. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke fungsi
fungsi komposisi. Ini boleh fokus? Iya kak. Boleh ya. Oke. Kita akan coba lanjut ke fungsi komposisi. Oke. Kalau di fungsi komposisi kan tadi mesinnya ada dua kan? Ya enggak? Mesinnya ada dua, dan kalau kita ingat tadi, maka bahan-bahan atau hal-hal yang akan menjadi input atau output totalnya ada 3. Berarti biasanya minimumnya di fungsi komposisi kita harus punya 3 himpunan. Ada A, ada B, ada C. A, B, C. Dari A ke B kita pakai fungsi G. Dari B ke C kita pakai fungsi F. Yuk. Kenapa? Gedein tulisannya. Oke. Itu enggak, itu aman Kak. Maksudnya yang ini aman, ini aman. Ini aman. Iya Mas, kalau Yang tadi kekecilan. ya Oke, sip. pakai Kak. Ini A. Ini aman? Ya. Aman ya. Oke. C. B. Anggaplah dari A ke B, terus kemudian I, dari B ke F, dari F ke H, C ke D, D ke G. Oke, di sini kalau kalian lihat dia kan ada dua mesin kan, ada mesin F, ada mesin G. Nah notasinya gimana? Kalau fungsi komposisi biasanya identik dengan kayak gini ya, F komposisi F komposisi G. Nah ini bacanya jangan FOG, tapi harus F komposisi kecilan ya. Komposisi G. Ya. Nah artinya apa? Kalau ada notasi kayak gini, dia F di mana inputnya adalah GX. Jadi yang kita lakukan pertama adalah ini ada X nih. Ada X, kita masukin dulu ke fungsi G. Nanti dapat outputnya berapa. Dan outputnya itu akan menjadi input baru untuk fungsi si F. Oke. Dan kalau kita lihat di gambar yang pertama ini, di fungsi komposisi yang pertama, kalau seandainya yang ditanya adalah F dengan input G di mana input asalnya adalah A, maka output akhirnya adalah ada E, ada yang I. Yang I angkat tangan. Yang jawab I angkat tangan. Iya. Oke, yang jawab E angkat tangan. Output akhirnya. Oke, yang jawab E. Oke, sekarang kita cek ya. Ini ada F dengan inputnya G, di mana inputnya itu A. Ya nggak? Ya. Berarti yang kita kerjain dulu dari dalam kan? Ya nggak? Ya. Di sini ada fungsi G dengan input A. Ada mesin G, kita masukin inputnya A. Hasilnya ya udah, berarti kita bisa tulis F di mana GA itu kan outputnya E kan? Ya. Kayak gini, ya nggak? Ya. Oke, ya udah. Terus F dengan input E, hasilnya akan sama dengan Oke, sampai sini aman? Aman ya? Oke, aku cek satu kali lagi deh. F tapi inputnya B. Jawabannya? F komposisi G tapi inputnya B. Jawabannya? Udah. Gitu aja. Ini konsep dasar dari fungsi Komposisi. Sekali lagi, emang coba bisa sekali lagi sih. F dengan F komposisi G dengan input C. G. Iya. Gitu ya, jadi dikerjain satu-satu. Di fungsi G dulu, di dalamnya dulu, baru kemudian masuk ke fungsi yang F. Sampai sini aman? Aman. Aman ya? Nah tapi nanti soalnya
jarang banget kalian akan nemu yang seperti ini. Gitu ya, karena biasanya kita ngerjainnya pakai yang tadi tuh, yang 2x plus 1 dan lain-lain gitu. Oke, kita coba masuk contoh soal. Anggap di sini diketahui ada fx sama ini ya, 2x plus 1, terus kemudian dx-nya sama dengan berapa? Ya, boleh ya, 4x plus 5 gitu ya. Oke, pertanyaannya yang ditanya adalah f komposisi g di mana inputnya adalah 2. Gimana cara memperoleh ini? Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah ini bentuknya kita sederhanain dulu. Tadi f komposisi g bisa kita tulis f di mana inputnya gx kan? Ya enggak? Ini f komposisi g dengan input 2 bisa kita tulis f dengan input g di mana dalamnya adalah 2. Ini tugas kita gimana? Gimana? Cari g dengan input 2 dulu. Bisa. Berarti kita cari dulu ya. Cari g dengan input 2. Terus prosesnya gimana? Substitusi. Iya, udah tinggal substitusi aja. G dengan input 2 akan sama dengan dx fungsinya apa? 4x plus 5. Berarti 4 kali 2 tambah 5. Jawabannya 13. Udah dapet nih kan? Ya enggak? G dengan input 2, berarti tugas selanjutnya adalah cari apa? F di mana nilai inputnya sama dengan 3. F ya. F dengan inputnya 13 akan sama dengan 2 kali 13. Kenapa 6? Gimana? Nih. Oh, it's okay. Gimana? Kamu siapa? Tadi kalau ada f dengan input x, dia akan sama dengan 2x plus 2 kali x plus 1. Nah di sini x-nya kita ganti dengan 13. Berarti tinggal kita ganti x-nya dengan 13. 2 dikali 13 ditambah 1, jawabannya 20. Bisa sampai sini? Aman ya? Oke, kalau aman kita akan coba latihan soal. Kita akan coba 2 latihan soal. Bisa pakai TV bisa, tapi enakan bisa tangannya. Oh iya boleh. Udah balik lagi kan? Sudah. Supaya kita bisa pakai air. Itu biarin aja sih. Gue bisa ternyata tinggal 1 di sini. Ya sudah. Terus apa itu ya? Satu siswa aku nunggu dari tadi. Benar-benar sobat. Benar-benar bisa bisa. Ini aku kirim juga. Fokus dulu. Diketahui. GX. Oke, sini aku udah kirim 2 soal. Yang satu
masih mirip banget kayak contoh soal yang aku kasih. Yang satu lagi itu levelnya udah level SBMPT kan. Ini aku ngambil soal SBMPT tahun 2014. Oke. Ini buat yang udah paham fungsi kita langsung nyobain yang soal nomor 2. Oke. 2 soal aku kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? 5 menit sampai jam 16.12. Aku sambil absen. Angela, Audrey, Berta, kalau kalau dulu, Kristisha, Daniel, Nggak ada Pak. mana dia? Pusing. Pusing. Missing. Jauh banget kan, mesti nggak pusing kak. Maksudnya sakit, pusing gitu. Diva. Di. Elizabeth. Dihon. Yes. Ian. Ganteng gini. John. Ada Kak. Di rumah sakit. Sarah. Saya kak. Melissa. Waduh. Oneo. Nggak ada kak, nggak ada kak. Tiduran. Missing, bukan pusing kak. Lena. Masuk. Teresia. Udah? Belum kak? Nomor 2 deh. Belum. Gimana ya? Kan masuk ke sini. Coba soal yang lain. Apa dulu, Pak? Kalau video present, Ada yang absen nggak? Ada 2 orang kak. Udah sama Daniel ya. Kenapa tuh? absensi sudah kan? Sudah jalan. Semangat ya. Oke kan? Ini soal tanggal 2 pena. Tadi saya kan belum ada. Itu yang paling bawah soal tambahan baterai. 2 menit lagi, yuk. Kalau tanya boleh, kalau bingung boleh tanya ya. Kak bingung kak. Mana? Nomor berapa? Satu, Kak. Semua? Bisa. Langsung. Nomor 1. Iya. Oh, beda-beda tuh. Oke. Ini kan ada F. Ini aku tutup ya. Ada F, komposisi G, gitu kan? Iya kak. Dengan inputnya berapa? 10. Oke. Dia bisa kita tulis jadi gimana? F, di mana inputnya akan sama dengan G 10, ya nggak? Iya. Oke. Nah, tugas kamu cari yang dalamnya dulu. Yang 10. Jadi cari G dengan input 10. Nah, fungsi G-nya gimana?
fungsi G-nya mana tadi? X plus 2 kan? Iya. Jadi tinggal kamu ganti X-nya dengan 10. Jangan pakai ChatGPT. Berarti X-nya diganti 10 ya, Kak? Kenapa ChatGPT? Bener. Kan tadi berarti yang X ini diganti 10. Iya, X-nya diganti 10. Nomor 2 pusing. Oke, 1 menit lagi. Coba yang sendiri ya. Pusing gimana nya? Baru selesai. Oke. Udah, itu apa pula belajar. X. Juga mencari yang benar. Nah, tugas kamu adalah kamu cari dulu fungsi f di mana inputnya f(x). Tadi kami dibikin sama dengan 4x. Jadi kamu fokusnya jangan ke sini dulu. Fx di sini dimasukin ke fx. Coba ya kan? Coba ya, sebelum aku bahas nomor 2, coba ke sini dulu. Coba ke sini dulu. Anggap ini aku nggak tahu nilainya. Anggap ini f komposisi G dengan input x, gitu ya. Cara nyarinya gimana? Ini apa hapus apa? Apa? Kalau tadi kan kita udah dapat angkanya kan? Ya kan? Kalau udah punya angkanya, di sini tadi kan berapa? 2 ya? 2, kita bisa masukin ke fungsi G dan dapat juga angkanya berapa? Ya kan? Nah kalau di sini, ini variabelnya nggak ada. Variabelnya nggak ada. Nilai dari variabelnya kan ada cuma x doang. Nah gimana caranya? Caranya ya udah sama aja. Jadi kan ini ada f, tapi inputnya adalah gx kan? Oke. Kalau f inputnya x sama dengan 2x plus 1. Ini f, tapi inputnya gx. Berarti yang kita masukin ke fungsi f apa? Si gx. Gitu. Jadi kita bisa tulis kayak gini nih. 2 dikali gx ya kan? Plus 1 gitu. Jadi langsung aja kita ganti si inputnya nih. Si input yang x ini kita ganti dengan fungsi yang baru namanya gx. Dah. Udah selesai belum? Belum. Kita dimintanya dalam bentuk inputnya x gitu kan. Di sini gx. Gx berapa nilainya? 4x plus tinggal diganti 2 dikali 4x plus 5 ditambah 1. Terus penyelesaiannya kali pelangi gitu ya, kali pelangi kan baca gitu kan. 2 kali 4x 8x ini plus 10 plus 1. Berarti f komposisi G dengan input x sama dengan 8x plus 11. Bisa? Oke. Hal yang sama juga kamu lakukan di soal nomor 2. Itu kan ada f, ada fungsi f di mana inputnya fx kan? Ya nggak, ya udah berarti fx-nya kamu masukin ke fungsi f. Sama kayak gini prosesnya. Coba, aku kasih waktu tambahan 1 menit deh. Kayak gini bukan? Hah? Caranya kayak gini bukan? Betul, kamu cari G dengan input 10 dulu, tapi penulisannya Salah. ya, jadi kamu bikin terpisah. Jadi misalkan kan gini ya, F di mana inputnya G dengan input 10. Mau bikin lagi cari gitu misalnya, cari G dengan input 10. G dengan input 10 sama dengan cari berapa, masukin. Oke? Kamu mau bisa? Enggak bisa. Iya. Apa? Oke, ini benar. Jadi kamu masukin si fx-nya ke fungsinya kan? Tapi Ada. 4x plus 9 itu kan nilai dari f di mana inputnya fx kan? Jadi kamu jangan pakai persamaan ini dulu. Oke, persamaan ini
Tuh. Ini kan F dengan input AX plus 3 ya. Fx emang fungsinya ini? Enggak, 4x plus 9 itu fungsi dari apa? Terus kita nggak mau masuk ke dalam fungsinya lagi. Jadi A dikali AX plus 3 dibuat sama dengan 4x. Iya. Nomor dulu ya? Yang di inverse dapat berapa? X pangkat 3 ini 4x terus udah x-nya berapa? X min F dengan input Gx sama dengan X pangkat 3 min 4x gitu kan. Terus berapa deh? Ini berapa? Gx nya berapa tadi? X min nggak usah pakai inverse. Kan kamu mau bikin ini jadi cuma variabel doang kan? Tugas kamu adalah misalin A sama dengan X min 1. Oke, jadi nanti dia di sini F di mana inputnya A. Ya kan? Oke. Tapi X ini nggak bisa dong kalau di sini A terus di sininya X. Ya. Oke, tugas kamu adalah ya udah. Kalau A sama dengan X min 1 berarti X berapa nilainya? A plus 1. Ya udah, tinggal kamu ganti aja. A plus 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali A plus. Perlu inverse kan? Yang lain aman? Soal nomor 1, nomor 2? Nomor 2. Mau langsung dibahas? Bahas ya. Oke, nomor 1 dapatnya berapa? 25. Bisa semua? Bisa. Bisa ya, oke. Kita bahas soal nomor 2. Ini boleh waktu semuanya? Boleh kan? Boleh dulu, boleh. Iya, udah. Hapus? Hapus. Iya, Kak. Sip. Oke, nomor 2 pertanyaannya apa? Yang diketahui apa? Fx. Diketahui Fx gimana? Fx sama dengan Ax plus 3 terus F apa? F dengan input F X gini. Iya, betul. Oke, sama dengan 4x plus 9. Yang ditanya apa? Nilai A kuadrat Oke. Sip. Yang ditanya nilai A kuadrat plus 3A plus 3. Oke. Sip. Ya. Nah sekarang yang jadi intinya adalah di sini kan? Ya kan? Ada F dengan input Fx. F dengan input F X. Oke? Nah, ini maksudnya gimana? Ada fungsi F di mana di dalamnya harus diganti jadi Fx enggak? Ya kan? Iya. Fx fungsinya gimana? Ax plus
3. Ya udah, berarti kita ganti nih. Dia akan sama dengan A dikali X-nya diganti dengan Fx. A dikali Fx gitu. Sampai sini aman? Aman. Atau masih bingung? Aman ya? Oke, jadi tinggal diganti aja. Ini jadi kayak satu kesatuan gitu loh. Oke. Sama halnya dengan X yang ada di sini. X di sini X. Jadi kalau misalkan di sini yang ditanya adalah F dengan input kotak, maka A dikali kotak gitu. Oke? Udah. Terus selanjutnya gimana? Ya udah tinggal ditambah dengan 3 karena fungsinya AX per 3. Dah. Sampai sini aman? Aman ya? Dah. Fx ada nggak fungsinya? Ada. Jadi dia tinggal kita ganti dengan AX plus 3. AX plus 3. Oke? Ditambah dengan Nah, pelangi, ya nggak? Ya. Pelangi, jadinya gimana? A kuadrat X gitu ditambah 3A ditambah 3. Udah, ini nilai dari F dengan input F X. Oke, sip. Nah dia nilainya akan sama dengan 4X plus 9. Ini 4X ditambah 9. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Pertanyaannya apa? A kuadrat plus 3A plus 3. Nggak ada X ya? Iya, nggak ada. A kuadrat plus 3A plus. Oh iya. Oke. Sip. Nah tugas kita mau kalau kita mau menjawab soal ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencari nilai A-nya terlebih dahulu kan? Ya nggak, kita harus nyari berapa nilai A-nya. Nah sekarang coba lihat. Ini udah ada 3A plus 3. Oke. Sekarang kita ubah aja nih. Ini kan A kuadrat X, ini 4X per 9. Kalau kamu lihat, kalau seandainya ada suatu variabel yang pangkat tertingginya 2, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bikin persamaan kuadrat. Ya enggak? Kita harus ubah dia menjadi persamaan kuadrat. Maka kita harus bikin salah satu ruas berubah menjadi 0. Oke? Kalau kita mau ubah salah satu ruas jadi 0, maka harus dipindahin semua kan? Ya enggak? Kita mau bikin 0 yang mana? Ruas kiri atau ruas kanan? Yang mana? Kiri, ya udah. Berarti ini pindah ke kanan semua. Ya enggak? Berarti 0 sama dengan A kuadrat X plus 3A plus 3. Terus kemudian dikurangi dengan 4X dikurangi lagi dengan 1. Udah. Dari sini apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Dijumlahin. Oke. Ada yang sejenis sukunya? Ya, ada ya. Sini ada A kuadrat X dengan min 4X, maka jadinya gimana? A kuadrat min 4X, ya. Terus ditambah 3A dikurang 6. Nah, proses selanjutnya kita harus cari berapa nilai dari si X-nya kan? Ya enggak? Apa yang bisa kita lakukan kalau kayak gini? Ada A kuadrat min 4X plus 3A min 6 sama dengan 0. Apa yang bisa kita cari selanjutnya? Apa yang bisa kita lakukan? Apa? Apa? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Apa? Coba.
Gampangnya gini. Kalau seandainya kita punya persamaan kuadrat, maka yang bisa kita lakukan apa? Apa? Kalau misalkan ada x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, terus kita harus nyari nilai x-nya kan? Ya enggak? Apa yang bisa kita lakukan? Substitusi gimana cara Pindah kelas. ini boleh dihapus. Gua udah tahu nggak bisa. Ini boleh. Ya udah sih. Ini boleh dihapus? Udah dihapus ya? Oke. Itu nggak ngomong. Sama. Cara di bawah bisu. Coba ya. Ada x kuadrat min 5x apa lagi? Oke, coba kalau seandainya ada soal kayak gini, ada satu persamaan kuadrat, maka yang bisa kita lakukan adalah gimana cara menyelesaikannya? Wah. Difaktorin, ya enggak? Yang pertama gimana jadinya? X min 3. Gimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat? Kita cari dua buah nilai, ya kan? Yang kalau dikali hasilnya Plus 6. plus 6, ya kan? Dan kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah min 5. Oke, berarti berapa angkanya? X min 3. Berapa? X min 3. Berapa? X min 3. X min 3 sama X min 2. X min 2. Oke. Jadi nanti dapat nih nilai X-nya sama dengan 3, ini X-nya sama dengan 2. Yang kedua X min 7 kuadrat, gitu kan? Iya. Ya enggak? Yang bawah gimana cara memfaktorkannya? X plus 1. Apa yang bisa kita lakukan? Dikali dulu. Oke, dikali dulu apa dikali? X depannya. Iya, benar. Jadi pemfaktoran yang tadi kita lakukan di atas di soal nomor 1 dan 2 itu bisa dilakukan kalau seandainya koefisien dari pangkat tertingginya itu sama dengan 1. Kalau koefisien dari pangkat tertingginya sama dengan 2, nggak bisa nih. Kita langsung faktorin gitu nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah 2-nya ini kita kalikan ke 3. Maka gimana jadinya? Jadi 6. X kuadrat, dia balik ke atas ya. Min 5x plus 6 sama dengan 0. Dan kalau difaktorin sama x min 3 x min 2 sama dengan 0. Tapi tadi kan kita udah minjem 2 kan? Ya enggak? Jadi harus kita balikin lagi dengan cara apa? Dengan cara dibagi 2, ini dibagi 2, sehingga kita peroleh nih dapat hasilnya x sama dengan 3/2, ini x-nya sama dengan 1. Sampai sini aman? Aman ya, oke. Kita coba 2 soal lagi deh. 2 soal tambahan. Berapa?
kita nggak bisa pakai ini ya. Kalau ada A plus B pangkat 2 kan dia A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau pangkatnya 3 nggak bisa kita ubah jadi A pangkat 3 plus 3AB plus B pangkat 3 itu nggak bisa. Jadi satu-satunya cara ini dikaliin lagi dengan A plus B, bisa pakai itu. Atau kalau mau lebih cepat lagi kamu bisa pakai segitiga Pascal. Ingat nggak? Tahu nggak segitiga Pascal? Iya, kita bahas. Tapi kalau mau gampangnya ini, berarti ini dikuadratin dulu, A plus 1 dikuadratin dulu, baru dikali lagi dengan A plus 1. Itu berapa sih? Sorry bukan 8 nih, sini kita bikin 4 aja ya. Kita bikin 4. Ini coret kali. Ini dia. Ini batu juga boleh. Belum itu masuk. Nah, itu kenapa dibagi 2? Karena tadi kita udah minjem angka 2 kan. Oke, kalau di sini angkanya 7 dikali ke sini, berarti kita balikinnya dibagi dengan 7. Iya, begini. Iya. Ya, mau dibahas langsung? Selesai. Kita waktunya nggak banyak. Coba ya. Oke. Ini gimana caranya tadi? Kali dulu. Dikali dulu, 5-nya dikali ke belakang. Ya. Oke. Berarti gimana jadinya? X kuadrat min 10x plus. Coba berlima. Oke, faktorin X min 5. x min 5, oke. X min 5. Sama dengan Oh. terus ini ya dibagi 5, dapat nanti hasilnya x-nya sama dengan 1. 1. Atau lihat, kalau kamu lihat ini koefisien dari x kuadrat itu 5, ini min 10, Ya. ini 5. Sama-sama bisa dibagi berapa? 5. Sama-sama bisa dibagi 5 kan? Kalau kita bagi 5 semuanya, dapatnya gimana? X kuadrat. X kuadrat min 2x plus 1. faktorin bisa nggak? Ya. Bisa, karena ini kan koefisiennya udah 1 kan? Gimana jadinya? X min 1. X min 1 X X min sama dengan jadi kalau seandainya udah baca ya? Iya, kalau sama-sama bisa dibagi sama bilangan semuanya dibagi dulu aja biar persamaannya jadi jauh lebih sederhana. Oke ya? Oke, soal yang kelima Yuk. gimana jadinya? Bagi. Oke, berarti x kuadrat plus 4x min 7 7. sama dengan 0. Terus faktorin x plus 11. 11 x min 7. sama dengan 0. Ntar tinggal dibagi dengan 7. dibagi dengan 7. Ya, sampai sini aman? Aman ya, kita balik lagi ke sana. Kita balik lagi ke sini. Kalau kalian lihat, nih ya, ini kan ada A kuadrat kan? Jadi kita sebenarnya bisa aja bikin persamaannya jadi A kuadrat sama dengan bla bla bla. Tapi kalau kamu lihat depannya kan ada koefisien juga. Susah nggak buat faktorin? Susah kan? Jadi yang bisa kita gunakan adalah
Ini nggak usah sebenarnya. Ini nggak usah. Terus kalau kalian lihat nih, ini kan persamaan. Kalau persamaan kanan kiri pasti sama kan? Ya nggak? Kanan kiri pasti sama. Dan kalau kalian lihat, ini ada x, di sini ada x, ya nggak? Di sini konstanta, di sini konstanta juga semuanya kan? Harusnya kan? Iya. Ya nggak? Oke. A kuadrat x 4x. Berarti yang ada di depan x, koefisien x-nya itu harus sama. Berarti dari sini bisa kita ambil a kuadrat sama dengan 4. Dah, dapat nggak a kuadratnya? Dapat. Ya nggak? Tugas kita adalah nyari 3a plus 3 nilainya berapa? Ya nggak? Ini tadi dapat hasilnya 4. Ini 3a plus 3 berapa nilainya? 2. Berapa? Iya, tahu. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ini 3a plus 3. Ini berapa? 9. Ya udah, berarti 3a plus 3 akan sama dengan 9. Jadi 4 ditambah 9. Hasilnya 13. Bisa? Iya, jadi terkadang ada beberapa soal yang tipenya kayak gini. Jadi kan harus pintar gini. Oke? Harus bisa ngakalin soal. Oke? Sampai sini aman? Nomor 3 ketemu? Coba lihat. Oke. Ini boleh fokus? Boleh fokus? Boleh fokus? Boleh. Fokus ya. Kita bahas soal nomor 3 sebelum masuk ke tes ya. Soal nomor 3 apa pertanyaannya? 3. Sebenarnya fungsi komposisi, konsep dasarnya sederhana banget kan. Tapi yang repot adalah tipe soal itu macam-macam banget. Dan salah satunya kayak soal nomor 3. Yang diketahui apa? GX Gx sama dengan x min 1. 1. Terus FOG-nya ini doang ya? F komposisi G-nya berapa? X pangkat 3 X pangkat 3 min 4X. min 4x. Udah. Oke, boleh. Udah. Kenapa? Oh, pertanyaannya F komposisi 2. Ada lagi lu sekelas. F komposisi 2, F dengan input 2 ya? Iya. Ya, F2. F dengan input 2. Ya. Ya. Oke. Kita bisa mencari nilai F dengan input 2 kalau seandainya nilai F-nya, nilai Fx-nya tahu kan? Ya. Iya kan? Oke, sip. Nah ini yang diketahui F komposisi G. Kalau F komposisi G berarti gimana prosesnya? F dengan input Gx akan sama dengan X pangkat 3 min 4x. Dan Gx berapa nilainya? X min 1. Berarti F dengan input X min 1 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4. Oke. Dah. Nah terus step selanjutnya kita bisa aja nyari F dengan input X-nya berapa. Caranya gimana? Caranya ya udah, berarti kita harus ubah bentuk si X min 1 ini menjadi satu variabel doang kan. Oke, yang bisa kita lakukan adalah kita misalkan misal A sama dengan X min 1. Maka jadinya gimana? Ya udah FA, ya kan? Sama dengan, mungkin nggak kita tulis di sini X pangkat 3 min 4x? Nggak mungkin, karena nanti variabelnya jadi 2 dan itu aneh banget, gitu ya. Nah oleh karena itu kita harus tahu nih nilai X itu sama dengan berapa. Caranya gimana? Ini tinggal kita pakai. Kalau A sama dengan X min 1, maka X sama dengan berapa? Plus 1. A plus 1. Oke. Terus, ya udah.
tinggal kita ganti nilai X yang ada di sini dengan A plus 1 pangkat 3 dikurangi 4 dikali A plus 1. Nah, terus gimana lagi? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Ya udah. Langsung aja kita sikat. Apa? Langsung aja kita sikat ya. A plus 1 pangkat 3 gimana caranya? Gimana cara memangkatkan 3 dari A plus 1? Dikali dari pelangi. Udah. A plus 1 pangkat 3 kan sama aja dengan A plus 1 pangkat 2 dikali A plus 1 kan? Betul. Dikurangi 4A dikurang 4. Ya, langsung kali pelangi gini kan? Ya. Oke, terus apa lagi? A plus 1 kuadrat Kuadrat plus 2A tambah 1. Oke, dikali lagi dengan A plus 1 dikurang 4A dikurang 4. Oke, gimana nih prosesnya? A pangkat 3 plus A kuadrat, ya nggak? 2A kali A terus 2A kali 1 1 kali A 1 kali 1 min 4A dikurang 4. Nanti dapat hasilnya berapa? Ya kan? Dapat berapa tuh fungsi F dengan input A-nya. Oke? Tapi hal itu perlu kalian lakukan kalau seandainya apa? Kalau yang ditanya fungsi dengan inputnya nggak diketahui, suatu variabel doang. Oke? Nah, kalau di soal pertanyaannya apa? F dengan input 2. Jadi perlu nggak sampai sini? Nggak perlu. Jadi kita cukup sampai sini aja. Ya nggak? F dengan input A sama dengan A plus 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali A ditambah 1. A-nya tinggal kita ganti dengan 2. F 2 sama dengan berapa nih? 2 plus 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 tambah 3 pangkat 3 terus 2 lagi dikurang 4 kali 3 pangkat 3 berapa? 27 dikurangi 12 dapatnya berapa? 5 Hamzah? Jadi kalau seandainya kalian udah sampai tengah nih, kalian harus cek lagi pertanyaannya itu sebenarnya apa sih? Ya nggak? Pertanyaannya perlu nggak kalian nyari tadi FA sampai dengan bla. Nggak perlu. Karena apa? Karena inputnya udah diketahui angkanya 2. Jadi kalian tinggal masukin aja. Gitu. Oke? Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Kalau aman, aku akan kasih dia soal post-test buat kalian. Jadi siapin alat tulisnya, kertasnya. Dikumpulin Kak? Iya, dikumpulin. Langsung saja kemarin. Di kertas Kak. Iya, di kertas. Semua kertasnya apa di sini? Kita kan selalu betul sekali Elizabeth Lucy tadi. Kasih ya Elizabeth. Dulu sama Jessica Lucy. Masih nggak lagi ya Kan gua nggak tahu siapa yang ini. Nggak tahu. Terus. Tapi kan dari redaksi kan gue kasih hasil berita dia kasih jujur aja kenapa sih ini yang gue datang demi ya
Which barang? Ya boleh. Kak digambar nggak kamu kita kak? Wih, akhirnya yang berendam. Akhirnya setelah siap terlalu panjang. Coba kalau ke soal lain. Si F tuh menggunakan dari mana-mana. Ini bahannya nih, bahannya nih, kuenya. F dengan itu 3, yang mana? Bahannya 3. B. Hasilnya apa? B.
Yang nilainya B apa? Kuadrat B B. Ini harusnya nggak boleh nanya sudah. Coba gambarnya mana? Nggak boleh. Oke. Ini kan F dari A ke B kan. Terus G dari B ke C. Ini dari sini. Oke. Terus ini G ke posisi F. G. Inputnya F3. Jadi kamu harus cari dulu. Kamu harus cari dulu. F itu dari mana? Dari A ke B. Kuadrat. Oke, anggap ini adonannya. Ini kuenya. Ya kan? Kamu pakai fungsi F. Kalau kamu masukin adonan 3, hasilnya apa? Hasilnya lihat panahnya di sini. Panahnya kemana? Plus C. 2. Ke apa? Ke C. Dari 3. A. Iya. Coba lihat dulu panahnya. 3 ke B. Iya, dah. Dari B kemana? R. Berarti jawabannya R. Apa? Iya. Kalau ada bingung-bingung dikit boleh tanya deh. Apa nih? Hah? Karena nanti hasilnya berupa persamaan buat jadi ini. Oh. Nanti kamu masukin C. Terus kamu berapa kali? Masukin C kayak dulu. Dapat berapa? Nah, dari kamu masukin ke F aja. Ini udah persamaan buat Nah, terus kamu masukin Skip dulu. Hah? Kita mas skip dulu. Nggak ada. Jatah gue hilang. Mana ini boleh dihapus? 2 Jadi apa tadi kesalahan? Pertanyaannya, apa lagi kita? Oh, oke. Gimana kata apa lagi? Akhirnya ketemu. Apa? P, ini P.
G ya dengan inputnya F P akan sama dengan satu sama dengan P ini kamu masukin dulu ke F. Jadinya gimana? 4 2 P akan sama dengan di 2P kuadrat min P plus 3 ya enggak? 2 Terus ini dia jadi input baru kan? no Dia jadi input buat dimasukin ke di GS. Maka gimana jadinya? dengan G dengan input FP sama dengan 2 dikali ini semuanya ya enggak? 2P kuadrat min P plus 3 itu kurang 4 ya? Dan dia diketahui soal hasilnya akan sama dengan Hah? udah, jadi kamu tinggal fokus kesininya dulu nanti info ada juga. Kalau udah dapat nih, udah rapiin semuanya di setelah ini, bikin salah satu ruas, yang kanan aja, yang kanan bikin ini sama dengan 0. Jadi kalau ini oke pakai ini. Masih sih. Nomor 3 gimana? P P-nya tadi X-nya tadi P nah ya buat ini ya X plus 1 kuadrat. jangan berdasarkan dengan 2 ini plus 4 Kalau ada operasi bilang bayar pangkatnya 2 kalian ada pangkat. tahu Yang jadi kamu kerjakan yang pangkat dulu. Jadi kamu harus nyari X plus 1 kuadrat 2. Semua ada apa? X plus 1 pangkat 2. Ini kamu kuadratnya X kuadrat plus ya 1 ke 1 1 ke 1 1 udah berapa stop gitu loh kalau ada pangkat 2 dari suatu fungsi, misalkan di sini A plus B pangkat 2. Caranya gimana? Yang depan dikuadratin, oke? Ditambah pangkatnya 2 dikali yang depan 2A, itu kan? 2 dikali A dikali yang belakang dikali B ditambah yang belakang dikuadratkan. Jadi rumus cepatnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Contoh, kalau seandainya ada X plus 5 kuadrat, maka gimana jadinya? Yang depan X dikuadratin, ya nggak? Jadinya gimana? X kuadrat ditambah 2 dikali yang depan dikali yang belakang, 2 dikali X 2X 2X dikali 5 10X. Kita mau tulis dulu ya, 2 dikali X dikali 5 ditambah 5 kuadrat, jadinya X kuadrat plus 10X plus 2 5. Kalau X plus 1 bukan cuma X kuadrat plus 1 doang, tapi harus ada 2 dikali X plus 1. jadi 2x kuadrat Kalau bisa nanti caranya kepanjangan nggak Pak? Mana? nah setelah itu ya Udah benar. Terus Jawabannya ini. Ini. kak ini nomor 3 semuanya sih kak nomor 3. iya tadi kan ya Kamu dari P-nya dulu. Nah, maksudnya P-nya di sini. Nah, nanti jadi fungsi baru 2P kuadrat ini P plus 3. Dia harus dimasukin lagi ke G. Jadi 2 dikali tadi yang ini, tapi jadi P. Nah, terus kamu rapiin dulu operasinya. Dia harus sama dengan apa oh Ntar baru pakai
sama keluarga. Kayaknya gitu dong. Santai. Tapi nggak gitu otaknya ya. Itu ya. Lapenya satu ini kan? Hah? Satu kayaknya ya? Apaan sih? Sepertiga. Diganti dulu pennya. Iya, kayaknya satu. Ini satu. Kembalinya. Nomor 3 kan? Yang warna tidak. Pertama tuh. 10 menit lagi. P-nya masukin ke F. FX. Atau dari 5 taruh ke 3 deh. 2 P Tiga sama kuadrat aja ya. P plus 3. Kap, waktunya enggak nih. Yang kopernya mana tuh? Ini ya, yang kopernya. Nah, kita bisa memfaktorkan kalau apa? Kalau seandainya mana tadi? Salah satu luasnya udah sama dengan 0. Ini yang kamu ini ya. Luas kirinya bukan 0 kan? Kanannya pun juga bukan 0. Oh, udah sama dengan kalau 0. orang ini begini, dia ulangi. Oh, udah. Jadi X1 nya 3/2 atau 1. Nice. Jawabannya Nomor 3 gimana kan? Nomor 3 Bingung. Coba cari Oke. selain nomor 3 yang kira-kira bisa satu masuk. atau 3/2. Tapi udah ke tulis nomor 3 itu. Gak apa-apa, ntar tinggal dicoret. 10 menit lagi ya. Pin sini. Nomor 3. Yes. Ya kan iya tadi. Kenapa min 4? Iya. Ayo. Itu udah kan kayak gitu. Bawalah ke sini ini bener nih. Kali 2. Iya. Tinggal faktor ini malah. Ini jadi plus 2 kan? Jadi segini. Dua. Ini bukan nih. Gua Tinggal P kuadrat bisa tengah. iya bener. Iya tuh. Lah ini kan X-nya 2x-4 ya. 8 menit lagi. Jadi ya Udah. Sebenarnya ada yang lanjut les gak? lanjut kak. Jam berapa mulainya? Jam 5? Ya Oh jam Kak, jangan percaya mau banget ya. mau bolos ya? Oke. wih, Mau foto? gokil tuh. Ini
Gokil. Satu. Terus dong ini kalau ini dong ini enggak sering. Enggak ini. Pilih 3 dulu aja ya. Pilih 5 bebas kan boleh pilih 1, 2, 5, 1, 2, 4. Nah, jadi bukan. Jadi enggak susah. Coba min 4 sama Nah ini bisa paling bisa. apaan sih? Karena di sini positif kalau di kali ini ya. 7 menit lagi. Ya enggak lah. Kalau kata min 4 sama min 5, min 10 enggak? Iya makanya. Ya sesuai enggak? Ini positif. Positif. Min 4. Iya, kalau ini min 4 kali min 2 berapa? Kalau 8 iya. Kalau ditambah itu min 2 enggak? Iya. Itu enggak? Iya. Utang lu 4.000. Dan sebelum utang lagi Berapa ini? Itu berapa? Enggak tahu, tapi gue dapet. Ya berapa? Nah, gue beres. Aku belum dari mana? Lah iya. Nih, tadi pokoknya Ini min 4 lah. Min 4 dari biasanya. kata dia udah nggak ini, banyak sini. Terus 3 sama mana? Nah ini nih, ini kan. Nah, itu lu yang ini, lu masukin ke sini. Udah. Sih dulu ini. Yes. Sabar. Cepat, jadi cepat. Jadi salah bocor kursi. Salah berapa? Pemeriksaan rumah. Dia nih. Kamu belum? Yang periksa ulang. Oh, Plus yang 1. plus 2 nih kan. 4. Jawabannya kan? Jawabannya Gil, susah sih. Gil. Berapa 4 ada? 3 lu ada? Berapa? Kalau udah boleh dikumpulin ya. Benar nanti boleh 6. Gue udah pas banget. Nggak tahu. Lagi mana sih kan sekarang ada? Benar nggak sih? Baru dulu. Saya nggak nemu ya kak. Lu udah kurang. Sini, mari kumpulin. Kok saya nggak nemu kak? Lunya kurang. Saya udah tahu P-nya 1. Ada 1 cuma min 3/2. Oh 3/2. Ini cara pakai ini gimana? Aku udah dikumpulin Sama kita ini. Ini saya udah. Saya bingung di bawah ya sudah 2. 2P kuadrat nih. bunyi. Ada. 8. Kan 8. Gua jangan gua desain kamu nih. Lupa lagi. Lu jangan saking lu Kalau bentar cuma ya. Iya, ngapain taruh di depan? Makanya saya nanti. Aduh. 8 sama 6. Kan jadi pusing lagi kan ya? Min 4, min 4, min 12, min 6. Iya, tinggalin apa tadi? Kok tinggalin mana? Kamu udah? Sebenarnya apa? Udah ngambil ya? Dia sebenarnya apa gini? Yang 8. Sis, mana lagi yang udah? Ayo, udah ada 4 orang. Ini faktorannya 3 menit lagi. Ayo. Wih, kali 4 berapa nih? Oh ini min. Allah. Bedanya di sini dong.
Enak udah. X min Kamu punya kakak sih? Oh enggak. Lagi apa, Pak? Raymond kamu baca? Enggak bukan. Berapa? Enggak dia teman aku. Namanya Kompornya bukan 4 kuadrat minggu ya. Kayak minggu lalu jadi minggu. Biaya Udah? Kalau kecilin. Ini juga di sama susah tuh Mau depan dulu nggak? enggak ya? Ada nomor berapa? Hah? Nomor Berapa dapat? berapa? Lu kan min 4. Hah? Min 4. 4. Min 4. Min 4. Yuk, bisa. Bisa lah. Gua min 3 kok. Sama aja gitu, lu kecil. Sering latihan soal gini beda. Wih, lu aja tadi nggak dapet ya? Iya. Sama aja lu kecil. Apaan sih? Lu masih bergumul sama itu dah? Ini kan ini Ya, kan. ukuran Sebelum dikecilin segini. Iya, Ini ukuran. dikecilin. Ya otomatis jadi X3 X ini 3 sama X per 2. Itu masih di videoin Kak. Masih. Masih. Enggak dijauhin dong. Kenapa? Ada. Ini nanti kan di per 2. Bentar, tutup dulu ya. Nanti X satunya Kita tutup dulu. Oke guys, tutup dulu. Buat selesai aja dulu aja. Biar videonya mati dulu. Oke, thank you semuanya udah mau belajar hari ini. Sama-sama. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat sore dan semoga lancar. Amin.